Salam, perkenalkan nama saya Melanda Fiften Kota, NIM 1.04.2021.0097. Di sini saya akan membahas tentang konseling kelompok. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang berpusat pada pemikiran dan perilaku yang disadari. Proses itu mengandung ciri-ciri terapeutik seperti pengungkapan pikiran dan perasaan secara leluasa, orientasi pada kenyataan, pembukaan diri mengenai perasaan-perasaan mendalam yang dialami, saling percaya, saling perhatian, saling mendukung. Maka disimpulkan bahwa konseling kelompok merupakan salah satu layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok serta terdapat hubungan konseling yang hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. Hal ini merupakan upaya untuk membantu individu agar dapat menjalani perkembangannya dengan lebih lancar, supaya itu bersifat preventif dan perbaikan. Sebab pada konseling kelompok juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, kegiatan evaluasi, dan tindak lanjut. Yang kedua adalah tujuan konseling kelompok. Yang pertama, melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Yang kedua, melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman sebayanya. Yang ketiga, dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing ke anggota kelompok. Yang keempat, mengetaskan permasalahan-permasalahan kelompok. Menurut Prayitno, tujuan umum konseling kelompok adalah mengembangkan kepribadian siswa untuk mengembangkan kemampuan sosial, komunikasi, kepercayaan diri, kepribadian, dan mampu memecahkan masalah yang berlandaskan ilmu dan agama. Sedangkan tujuan khusus konseling kelompok adalah yang pertama, membahas topik yang mengandung masalah aktual, hangat, dan menarik perhatian anggota kelompok. Yang kedua, terkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap terarah kepada tingkah laku dalam bersosialisasi atau komunikasi. Yang ketiga, terpecahkannya masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya imbasan pemecahan masalah bagi individu peserta konseling kelompok yang lain. Yang keempat, individu dapat mengatasi masalahnya dengan cepat dan tidak menimbulkan emosi. Pada poin yang ketiga, manfaat konseling kelompok. Yang pertama, konseling dapat mengemukakan hal-hal yang penting bagi dirinya. Yang kedua, mengidentifikasi terhadap bersama orang lain yang memiliki permasalahan yang sama. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri, memalai perolehan balikan yang ikhlas dan jujur dari orang lain. Yang keempat, belajar menghormati perbedaan individu dan belajar mempelajari keunikan sendiri. Yang kelima, memperoleh balikan yang cepat dari anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan diri. Poin yang keempat adalah komponen konseling kelompok. Yang pertama, pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah komponen yang paling penting dalam konseling kelompok. Dalam hal ini, pemimpin bukan saja mengarahkan perilaku anggota sesuai dengan kebutuhan, melainkan juga harus tanggap terhadap segala perubahan yang dikembangkan dalam kelompok tersebut. Pemimpin kelompok adalah orang yang mampu menciptakan suasana sehingga anggota kelompok dapat belajar bagaimana mengatasi masalah mereka sendiri. Peranan pemimpin kelompok adalah memberikan bantuan, pengarahan, atau campur tangan langsung terhadap kegiatan konseling kelompok, memusatkan perhatian pada suasana perasaan yang berkembang, dan kelompok memberikan tanggapan atau umpan balik tentang berbagai hal yang terjadi dalam kelompok, baik yang bersifat isi maupun proses kegiatan kelompok, dan sifat kerahasiaan dari anggota dari kegiatan kelompok itu dengan segenap isi dan kejadian-kejadian yang timbul di dalamnya menjadi tanggung jawab pemimpin kelompok. Yang kedua, ada anggota konseling. Para anggota konseling dapat beraktivitas langsung dan mandiri dalam bentuk mendengarkan, memahami, dan merespon kegiatan konseling. Setiap anggota dapat menumbuhkan kebersamaan yang diwujudkan dalam sikap antara lain pembinaan keakraban dan keterlibatan emosi, kepatuhan terhadap aturan kelompok, saling memahami, memberikan kesempatan dan tata krama untuk mensukseskan kegiatan kelompok. Yang ketiga, ada jumlah kelompok. Banyak sedikitnya jumlah kelompok sangat menentukan efektivitas konseling kelompok. Jumlah terlalu sedikit, 2-3 orang, akan mengurangi efektivitas konseling kelompok. Demikian juga terlalu banyak akan membuat peserta kurang intensif dan berpartisipasi dalam dinamika kelompok, karena idealnya jumlah tidak lebih dari 10 orang. Yang kelima, ada tahapan konseling kelompok. Ada tahapan yang penting untuk diperhatikan, yaitu yang pertama, persiapan, yaitu menetapkan waktu dan tujuan. Yang kedua, mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan.
Setelah itu pembentukan. Yang pertama, menyampaikan salam dan doa sesuai agama masing-masing. Yang kedua, menerima anggota kelompok dengan keramahan dan keterbukaan. Yang ketiga, melakukan perkenalan. Yang keempat, menjelaskan tujuan konseling kelompok. Yang kelima, menjelaskan pelaksanaan konseling kelompok. Yang keenam, menjelaskan asas-asas yang dipedomani dalam pelaksanaan konseling kelompok. Yang ketujuh, melakukan permainan untuk pengakraban. Yang berikut adalah peralihan terdiri dari menjelaskan kembali dengan singkat secara pelaksanaan konseling kelompok. Yang kedua, melakukan tanya jawab untuk memastikan kegiatan anggota. Yang ketiga, menekankan asas-asas yang dipedomani dan diperhatikan dalam layanan konseling kelompok. Yang berikut kegiatan terdiri dari: yang pertama, menjelaskan topik atau masalah yang dikemukakan. Yang kedua, meminta setiap kelompok memiliki sikap keterbukaan dengan masalah yang terjadi pada diri masing-masing. Yang ketiga, membahas masalah paling banyak muncul. Yang berikut adalah pengakhiran, terdiri dari: yang pertama, menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok akan berakhir. Yang kedua, penyampaian kemajuan yang dicapai oleh masing-masing kelompok. Yang ketiga, penyampaian komitmen untuk memegang keberhasilan masalah teman. Yang keempat, pengucapan terima kasih. Yang kelima, berdoa menurut agama masing-masing. Yang keenam, bersalaman. Demikian pembahasan saya kali ini. Sekian dan terima kasih.